Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Anila Putri dengan NIM 2112117779 dari kelas 2A. Pada video ini saya akan mempresentasikan proposal bisnis kuliner usaha saya, yaitu keripik tempe krenyes. Baiklah, untuk bab 1 yaitu ringkasan eksekutif. A. Deskripsi umum usaha. Keripik tempe merupakan suatu jenis makanan ringan olahan dari tempe kedelai yang diiris tipis dan dicampur dengan bumbu rempah serta bahan-bahan lainnya, kemudian digoreng hingga matang. Keripik tempe adalah makanan tradisional sejenis keripik yang tentunya dibuat dari tempe. Berbeda dengan jenis keripik pada umumnya yang banyak dibuat dari singkong atau kentang. Keripik tempe dibuat dari bahan dasar tempe kedelai sehingga memiliki cita rasa yang sangat puas. Kegiatan usaha ini bertujuan untuk mengolah tempe menjadi suatu keripik, maka tidak hanya untuk lauk makannya saja, tetapi tempe menjadi suatu cemilan ringan yang nantinya dapat dikemas dan dipasarkan ke kalangan masyarakat dengan harga yang ekonomis. Selanjutnya, visi dan misi perusahaan. Visi, membuat produk keripik tempe krenyes mampu bersaing dengan produk lain dan disukai oleh kalangan masyarakat. Misi, yang pertama membuat keripik tempe yang enak dan digemari oleh semua kalangan. Yang kedua, memasarkan keripik tempe di berbagai tempat dan di media sosial. Yang ketiga, teliti dalam berusaha menciptakan daya tarik pada produk makanan keripik tempe krenyes dengan menjamin mutu, kualitas, dan kuantitas produk. Selanjutnya adalah C, tujuan. Itu yang pertama, membuat produk makanan keripik tempe krenyes sebagai makanan ringan atau cemilan bagi konsumen. Yang kedua, mewujudkan kemampuan berwirausaha untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, program ini diharapkan dapat meningkatkan skill kewirausahaan pelaksanaan dan nantinya juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi mahasiswa dan masyarakat luas. Selanjutnya adalah D, jenis usaha yang diinginkan. Itu jenis usaha yang diinginkan yaitu produk makanan ringan atau cemilan yang terbuat dari tempe dan diolah menjadi keripik tempe yang kekinian dan disukai banyak kalangan, serta bisa bersaing dengan berbagai pilihan makanan ringan atau cemilan lainnya. Selanjutnya adalah bab 2, pendahuluan. Itu latar belakang. Di zaman yang serba canggih dan persaingan perdagangan saat ini, para wirausahaan berlomba-lomba untuk menciptakan suatu produk kuliner yang diharapkan dapat disukai dan diminati oleh masyarakat. Pada saat sekarang ini, banyak makanan tidak sehat dan dijual di lingkungan masyarakat. Tidak hanya itu, saat ini banyak terjadi kemiskinan akibat perekonomian yang semakin sulit dan lapangan pekerjaan yang terbatas sehingga menyebabkan banyaknya pengangguran. Keripik tempe merupakan salah satu makanan khas daerah Malang. Kampung Sanan adalah kota Malang, wilayah yang terkenal sebagai sentra pembuat tempe. Di daerah Sumatera Barat ini terkenal dengan gaya konsumtif tinggi terhadap makanan membuat banyak pengusaha kecil bermunculan. Bisnis makanan dapat dijadikan sebagai peluang bisnis yang menjanjikan. Berbagai macam jenis makanan bermunculan dengan ragam kreativitas yang menarik dan unik. Salah satu produk makanan yang kami kembangkan adalah keripik tempe krenyes. Keripik tempe yang kami hasilkan terdiri dari 6 varian rasa, yaitu original, barbecue, pedas, rumput laut, lada hitam, dan jagung bakar. Alasan saya memilih jenis usaha ini karena bahan-bahan yang digunakan sangat mudah didapat dan harganya yang murah. Selain itu, proses pembuatannya juga terbilang tidak memakan waktu terlalu lama. Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama, membuat produk makanan keripik tempe krenyes sebagai makanan ringan atau cemilan bagi konsumen. Yang kedua, mewujudkan kemampuan berwirausaha untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, program ini diharapkan dapat meningkatkan skill kewirausahaan pelaksanaan dan nantinya juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi mahasiswa dan masyarakat luas. Selanjutnya, bab 3 yaitu metode pelaksanaan. Yang pertama adalah deskripsi produk. Keripik tempe krenyes adalah sebuah bisnis makanan ringan atau cemilan yang memproduksi dan memasarkan sebuah keripik tempe dengan tampilan yang lebih bagus dan terdiri dari 6 varian rasa, yaitu original, barbecue, pedas, rumput laut, lada hitam, dan jagung bakar. Keripik tempe krenyes terbuat dari bahan tempe dan aneka bumbu seperti kaldu untuk penambah rasa. Bentuknya seperti irisan atau potongan bulat-bulat dan kemudian setelah matang, digoreng, diberi rasa yang juga dapat memberi warna dan memperindah keripik tempe tersebut. Selanjutnya adalah
B. Analisa pasar. Yang pertama, target pasar. Keripik tempe krenyes adalah makanan cemilan yang banyak disukai oleh masyarakat dari kalangan manapun, baik dari orang tua sampai anak-anak. Karena kami menyediakan keripik ini dengan berbagai varian rasa. Untuk orang dewasa biasanya cenderung lebih suka dengan rasa pedas, dan anak-anak biasanya lebih suka dengan rasa original. Karena dengan rasanya yang enak dan krenyes, sehingga cocok dijadikan cemilan oleh orang-orang sebagai cemilan. Selanjutnya adalah 2. Kondisi pasar. Jika dilihat dari kompetitor-kompetitor yang bergerak di bidang usaha yang sama, memang sudah cukup banyak. Tetapi kami menyiasatinya dengan inovasi baru yang berbeda dari produk-produk yang sudah ada, yaitu dengan menciptakan dengan berbagai macam rasa, yaitu original, barbecue, pedas, rumput laut, lada hitam, dan jagung bakar. Kami juga menjual produk kami dengan harga yang ekonomis dan tentunya terjamin sehat dan higienis. Dengan ini, kami yakin produk keripik tempe kami ini mampu bersaing dan disukai oleh berbagai kalangan masyarakat. Selanjutnya adalah 3. Analisis berdasarkan SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan atau kelebihan yang dimiliki oleh usaha keripik tempe, yaitu perolehan bahan pokok atau bahan utamanya yaitu kedelai yang mudah didapat dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki tanah yang subur. Yang kedua, menjadi oleh-oleh khas. Yang ketiga, merupakan variasi atau ide dari masakan tradisional yang terbuat dari tempe. Yang keempat, tidak mengandung kolesterol dan lemak yang membahayakan tubuh jika dikonsumsi dalam jumlah banyak. Yang kelima, nutrisi tidak hilang karena digoreng pada suhu rendah, itu 80-85 derajat Celcius. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Cara pembuatannya sangat mudah sehingga bisa ditiru oleh orang lain untuk dijadikan usahanya. C. Opportunity atau peluang usaha, yaitu peluang usaha ataupun peluang berkembangnya usaha penjualan keripik tempe dipastikan sangat dapat terjadi karena dalam hal ini tempe yang biasanya hanya diolah menjadi tempe goreng dengan usaha ini dapat diolah menjadi keripik tempe yang dapat menjadi makanan cemilan, oleh-oleh khas, dapat didistribusikan ke tempat atau daerah lain dan dapat bersaing dengan produk makanan lain meskipun keripik tempe tergolong satu produk makanan sederhana. Selanjutnya adalah threat atau ancaman. Ancaman yang mungkin terjadi yaitu adanya produk lain yang lebih menarik, varian rasa produk makanan lain yang lebih berwarna, persaingan harga antar produsen dalam pemberian harga. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran dari keripik tempe krenyes ini akan dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya melalui media sosial yaitu WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Selain itu, kami juga melakukan teknik personal selling, yaitu pemasaran melalui mulut ke mulut. Selain itu, saya juga mendistribusikan produk ke warung atau toko makanan, dan kami juga melakukan masa promosi selama 2 minggu pada setiap pembelian. Selanjutnya adalah D. Rencana operasional. Yang pertama, lokasi usaha. Usaha ini berlokasi di Steba, tepatnya di samping Poltekkes Kemenkes Padang. Kami memilih lokasi tersebut karena tempatnya sangat strategis, itu terletak di sekitar kampus yang banyak mahasiswa dan juga masyarakat. Selanjutnya adalah peralatan produksi. Yang pertama adalah kompor dengan jumlah 1, harganya sekitar 500.000. Kemudian tabung gas dengan jumlah 1 dengan harga 150.000, kemudian wajan jumlahnya 1 dengan harga 50.000, kemudian spatula jumlahnya 1 dengan harga 20.000, kemudian pisau dengan jumlah 3, kemudian total harganya 5.000, kemudian alat saring minyak jumlahnya 2, total harganya 40.000, kemudian wadah jumlahnya 1, total harganya 20.000, tusuk lidi jumlahnya 1, total harganya 5.000, kalenan jumlahnya 2, total harganya 40.000, sendok jumlahnya 2, total harganya 30.000. Selanjutnya etalase jumlahnya 1, total harga 1.500.000. Selanjutnya adalah bungkusan 100 pieces dengan jumlah total harganya 40.000. Kemudian total harganya untuk peralatan itu Rp2.404.000. Selanjutnya adalah untuk bahan baku. Yang pertama adalah tempe, itu sekitar 100 bungkus, totalnya 300.000. Kemudian tepung sagu, yaitu jumlahnya 10 kg, total harganya 220.000. Kemudian bawang putih dengan jumlah 5 kg dengan total 200.000, kemudian garam dengan jumlah 3 bungkus dengan total harga 9.000, kemudian kaldu jamur dengan jumlah 10 bungkus total harga 150.000, kemudian air secukupnya, kemudian minyak goreng dengan jumlah 10 kg
dengan total 210.000. Kemudian rasa untuk keripik tempenya itu pertama rasa pedas itu 1 bungkus dengan total harga 10.000. Rasa original 1 bungkus dengan total harga 10.000. Rasa barbecue 1 bungkus dengan harga 10.000. Rasa rumput laut 1 bungkus dengan harga 10.000, rasa lada hitam 1 bungkus dengan harga 10.000, kemudian rasa jagung bakar 1 bungkus dengan harga 10.000. Kemudian total untuk bahan bakunya adalah Rp849.000. Kemudian untuk sumber daya manusia, yaitu sebagai awal usaha, keripik tempe mulanya membutuhkan 4 orang pelaksana, dan antaranya adalah 1 orang manajer untuk memimpin usaha dan mengelola keuangan pemasukan dan pengeluaran keuangan. Kedua, 1 orang untuk membeli bahan dan perlengkapan produksi. Yang ketiga, 1 orang dalam proses produksi pemotongan keripik tempe. Yang keempat, 1 orang dalam penggorengan keripik tempe. Kemudian proses produksi yang pertama adalah persiapan tempat. Kami memilih tempat yang strategis itu di samping kampus Poltekkes Kemenkes Padang yang merupakan wilayah yang ramai oleh mahasiswa dan masyarakat setempat. Kemudian B, produksi. Proses produksi dilakukan dalam berbagai tahap mulai dari survei harga, pembelian bahan baku dan sampai kepada proses produksi. Kemudian C, evaluasi. Evaluasi dilakukan setelah proses produksi telah selesai dan evaluasi menyeluruh dilakukan setiap 1 bulan sekali. Evaluasi ini berupa kinerja serta hal-hal yang perlu diperbaiki sehingga bisnis akan selalu bergerak maju. Kemudian untuk cara pembuatan produk makanan keripik tempe, yang pertama adalah campur kedelai yang telah diberi lagi dengan tepung sagu menggunakan spatula. Kemudian siapkan plastik, masukkan adonan tempe sagu dalam plastik hingga padat, ikat, lalu tusuk-tusuk plastik dengan menggunakan tusuk lidi. Selanjutnya biarkan bungkusan tempe sagu selama 3 hari. Selanjutnya kemudian setelah 3 hari, tempe sagu siap diiris dan dipotong setipis mungkin. Kemudian haluskan bawang putih, tambahkan garam dan kaldu jamur, buang air secukupnya lalu aduk rata. Selanjutnya celupkan potongan tempe ke bumbu basah lalu goreng dalam minyak panas. Selanjutnya keripik tempe yang sudah matang ditiriskan. Kemudian setelah dingin, masukkan keripik tempe ke dalam wadah plastik penjualan. Selanjutnya keripik tempe kami siap untuk dijual. Selanjutnya adalah perencanaan atau investasi. Perencanaan investasi yang kami butuhkan dalam proses produksi makanan ringan atau cemilan keripik tempe kremis yaitu dengan menggunakan handphone. Handphone berguna untuk memasarkan produk yang kami jual. Selanjutnya adalah sistem manajemen kualitas. Sistem manajemen kualitas yang diterapkan itu dengan mempertahankan rasanya yang enak dan khas, bentuknya yang bagus, porsi produk, dan mempertahankan harga yang ekonomis, serta tidak menggunakan bahan yang mengandung zat kimia berbahaya, pengawet, dan sejenisnya. Selanjutnya adalah rencana keuangan. Yang pertama, 1 rencana produksi. Jenis produk yaitu keripik tempe kremes. Selanjutnya jumlah produksi 300 bungkus per hari. Kemudian dengan varian rasa itu rasa original 50 bungkus, rasa barbecue 50 bungkus, rasa pedas 50 bungkus, rasa rumput laut 50 bungkus, rasa lada hitam 50 bungkus, dan rasa jagung bakar 50 bungkus. Yang kedua adalah biaya variabel. Biaya perawatan dan tempat total biayanya Rp2.400.000. Biaya bahan habis untuk produksi total biayanya Rp849.000. Kemudian biaya produksi per hari sesuai target kali biaya habis pakai yaitu keripik tempenya 300 dikali biaya habis pakai itu Rp849.000. Total biaya produksi itu Rp2.540.700. Harga masing-masing produk keripik tempe yaitu Rp15.000. Kemudian 3 biaya pemasaran yaitu keripik tempe kremes 300 dikali 15.000 yaitu Rp4.500.000. Kemudian biaya operasional itu gaji karyawan per hari itu seharinya 80.000 dikali 3 dengan jadi totalnya Rp240.000. Kemudian transportasi itu 30.000, total operasional itu 240.000 ditambah 30.000 jadinya Rp270.000. Kemudian proyeksi rugi laba. Rugi atau laba itu biaya penjualan dikurang biaya produksi dikurang biaya operasional. Itu biaya penjualannya Rp4.500.000 dikurang biaya produksi itu Rp849.000, kemudian biaya operasional itu Rp270.000. Jadi
Proyeksi rugi labanya yaitu laba Rp3.381.000. Kemudian F, strategi pengelolaan risiko. Sebagai wirausaha, kami tidak akan biarkan usaha ini berjalan secara mendatar. Kami akan terus mencoba memperbaiki kualitas pekerjaan kami agar para peminat dan konsumen puas atas jajanan keripik tempe krenyes yang kami buat. Karena apabila kualitas tidak kami tingkatkan, kemungkinan besar usaha ini tidak akan maju dan terancam bangkrut. Salah satu langkah yang akan kami lakukan untuk menghindari risiko kemungkinan yang terjadi, itu dengan cara melakukan evaluasi rutin tiap bulannya, maka kita dapat menemukan kesalahan, kegagalan, serta hal negatif lainnya yang bisa mempengaruhi serta mengancam keberlangsungan bisnis. Selanjutnya adalah rencana tindak lanjut. Rencana tidak lanjut produksi keripik tempe krenyes ini untuk kedepannya akan ditambah beberapa varian rasa baru agar lebih menarik lagi. Pemasaran akan lebih digiatkan, akan menyebarkan pamflet baik secara online maupun offline guna menambah jumlah konsumen. Selanjutnya adalah bab 4 penutup, yaitu kesimpulan. Usaha keripik tempe krenyes menjadi sebuah jenis usaha makanan yang akan terus berkembang jika para pengusaha berani untuk berinovasi dalam segi produk maupun strategi pemasaran. Usaha tempe krenyes ini adalah salah satu upaya pengembangan makanan tradisional yang dikemas dengan lebih modern dengan tetap memperhatikan nilai gizinya sehingga dapat dikonsumsi oleh seluruh usia. Suatu usaha dapat berjalan dengan baik apabila manajemen dan perencanaannya disajikan dengan baik dan matang, begitu juga aspek permodalannya. Kemudian sarannya, proposal ini diharapkan dapat bermanfaat bagi usaha lain yang sejenis. Kritik dan saran yang membangun dapat sangat diperlukan demi kesempurnaan proposal ini. Di antaranya mengenai peningkatan modal usaha, peningkatan jumlah penjualan, perluasan daerah pemasaran, dan penambahan jumlah sarana dan prasarana usaha. Selanjutnya adalah lampiran gambar produk. Seperti ini adalah contoh gambar produk keripik tempe krenyes. Kemudian menu lengkapnya itu menu yang disediakan: keripik tempe rasa original, keripik tempe rasa barbecue, keripik tempe rasa pedas, keripik tempe rasa rumput laut, keripik tempe rasa lada hitam, dan keripik tempe rasa jagung bakar. Baiklah, sekian hasil presentasi saya mengenai proposal bisnis usaha kuliner yang berjudul keripik tempe krenyes. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.